kuasamu, kuatkan ku dasar. Oke, mulai. Oke, Pak. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai ibadah, dimohon untuk on cam dulu ya. Kita akan mulai ibadah kita di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anakmu, satu suara mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anakmu, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Umat remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada kesempatan hari ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga.
Teman-teman, terkadang seringkali kita lalai dan lari dari perintah Tuhan. Seringkali kita lebih mengikuti nafsu duniawi sehingga kita jauh dari kasih dan penyertaan Tuhan. Seringkali kita memberontak terhadap Tuhan. Kita menyakiti hati sesama kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dengan kata dan juga perbuatan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berkat anugerah yang telah diambil dari Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat yang lebih besar dari 90 dan 9 orang yang benar, yang tidak memerlukan perbuatan. Dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Samuel. Tetapi sebelumnya mari kita kembali angkat satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Oke, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama baca dan merenungkan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari Minggu ini kami boleh kembali bergabung ya Bapak bersama dengan rekan-rekan kami untuk bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Bapak Engkau yang memampukan kami untuk terus senantiasa bersama merenungkan firman-Mu ya Bapak, boleh senantiasa juga mengerti dan menjadikan firman-Mu itu sebagai pegangan hidup kami di masa-masa yang sulit ini. Ya Bapak, berbicaralah kepada kami ya Bapak, karena kami telah siap untuk mendengarkan, dan juga pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah apa yang dikatakannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oke, selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Pak. Ibu. Ya, kalau bicara soal harapan, setiap kita rasanya punya harapan gitu ya. Sampai kota asal saya, yaitu kota Bekasi, itu adalah salah satu kota yang dijuluki kota banyak harapan. Kenapa? Karena banyak rumah di sana itu adalah diawali semua dengan harapan. Pak, sekarang satu kali ada sebuah situs gitu ya, sebuah situs yang mengatakan di Bekasi itu banyak sekali harapan. Karena kalau di data itu ada beberapa harapan memang di Bekasi dengan beberapa nama harapan. Ada yang pertama, ada Harapan Indah, itu perumahan saya ya, tempat saya tinggal di situ dulu. Itu Harapan Indah. Ada Harapan Baru, ada Harapan Maju, Harapan Mulia. Harapan Maju udah kayak toko di sini. Harapan Maju, Harapan Mulia, Puri Harapan. Gak ada tempat lain, rekan-rekan, kalau harapan itu sampai dibuatkan sebuah puri. Saking banyaknya harapan di Bekasi, ada yang nama perumahannya adalah Puri Harapan. Puri Harapan, terus Wahana Harapan. Nah, jadi kalian kalau mau merasakan harapan, main aja ke wahananya gitu ya. Wahana Harapan dan harapan-harapan yang lainnya. Kalau rumah sakit di Jakarta emang ada harapan kita. Berarti di Jakarta aja cuma harapan tuh cuma satu. Kalau di Bekasi itu banyak harapan. Kalau teman-teman kehilangan harapan, saran saya satu, mainlah ke Bekasi karena di sana banyak sekali harapan. Tapi kita nggak mau bicara soal itu. Harapan itu adalah sesuatu yang indah biasanya ya. Kalau kita lihat juga di di makna katanya di KBBI begitu ya. Harapan itu artinya adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Keinginan supaya menjadi kenyataan, orang yang diharapkan atau
dipercaya, misalkan Pemuda Harapan Bangsa. Tetapi keindahan harapan itu selalu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita kembali lagi ke satu kota yang hari ini akan saya pakai buat ilustrasi gitu ya. Kalau Om Deddy kok buset dia pakai Depok, saya mau pakai Bekasi hari ini. Di Bekasi banyak sekali harapan. Harapan indah, harapan oke lah, kita main dari harapan indah aja lah, tempat asal saya gitu ya. Harapan indah itu salah satu slogannya kalau belum ganti, saya nggak tahu sekarang udah ganti atau belum. Kalau belum ganti, itu slogannya adalah kehidupan lengkap sudah. Bener sih, lengkap gitu ya. Di sana, di Harapan Indah, banjir ada. Itu udah kayak kami ya cukup sering mengalami gitu ya. Hujan gede sedikit, jalanan mulai menggenang. Beda sama banjirnya Cicurug. Kalau banjirnya Cicurug, airnya lewat begitu saja dengan derasnya. Kalau kami, airnya tinggal. Tuh, kehidupan lengkap sudah. Macet ada. Bekasi adalah salah satu kota termacet di Indonesia, selain Jakarta. Jadi kalian bayangin begini, kalau Cicurug kita lihat macet aja udah pusing kepala. Jalanan cuma satu jalur. Kalau Cicurug tuh macet karena jalannya cuma satu jalur memang ya, cuma satu jalur, dan yang naik itu nggak kira-kira, yang lewat itu adalah truk ya, kendaraan yang besar-besarnya bukan main. Nah kalau di Bekasi itu jalanan udah 6 lajur, kiri 3, kanan 3 gitu ya. Yang ke arah Jakarta 3 sampai 4 lajur, hampir 8 kalau nggak salah. Yang ke arah Bekasi dari Jakarta juga hampir 4 lajur. Jadi total antara 6 sampai 8 jalur. Itu kalau udah yang namanya jam macet, macet semua isinya sama mobil. Nggak mobil biasa, nggak truk, semuanya ada di situ. Nggak bis juga ada di situ. Kalian bayangin. Jadi kalian bersyukurlah jadi orang Cicurug ya. Masih ngelihat macet yang wajar. Karena apa? Karena cuma satu jalur dan disebabkan oleh truk. Kalau kalian jadi orang Bekasi kayak saya, stresnya bukan main. Macet itu udah 8 jalur, kiri kanan, macetnya itu udah nggak truk doang. Ada bis, ada truk, ada mobil kecil, ada motor, ada angkot, ada kadang-kadang ada kuda juga lewat di situ. Nah, kalian bayangin aja sendiri. Itu ya, kehidupan lengkap sudah. Macet ada, harapan indah tapi macet ada. Banjir ada. Dulu saya pernah ngalami namanya pengalaman penangkapan teroris di Harapan Indah. Makanya kehidupan lengkap sudah. Teroris pun ada di situ. Dekat rumah saya pula. Ya, penangkapan teroris. Sekitar tahun 2007-2008. Nah, itu nggak jauh dari rumah saya, mungkin jeda 2 gang gitu ya. Itu ada kok rame-rame gitu ya. Lihat dari jalanan ada Densus 88. Waktu itu Densus 88 tuh lagi terkenal-terkenalnya. Jadi saya udah ngalamin lah. Kayak mana sih pengalaman nangkep teroris itu kayak apa, ramenya kayak apa. Itu banyak sekali yang nonton. Karena apa? Itu tontonan paling jarang. Dan itu kami kagetnya bukan main. Tetangga kita itu adalah teroris. Tersangka terduga teroris. Waktu itu ditangkap. Sama Densus 88. Teroris ada. Apalagi? Preman ada. Penjamretan ada. Segala rupa ada. Tapi tagline-nya apa? Harapan indah. Harapannya indah, tetapi apa? Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sama kayak kalian yang mungkin berharap bisa ketemu dengan dengan idol kalian, entah idol Korea atau bukan Korea, saya nggak mau tahu gitu ya. Harapannya pengen ketemu, tapi karena pandemi cuman bisa melihat dari tayangan IG Live atau bahkan Tokopedia Live ya. Nggak bisa minta tanda tangan online. Maunya tanda tangan basah, tinta yang asli. Tapi ternyata dikirimin tanda tangan printan. Maunya berlanjut hingga kalau kata di TikTok, maunya berlanjut hingga ke pelaminan, tetapi malah jadi korban ghostingan. Itu yang terjadi rekan-rekan. Kadang harapan tidak sesuai dengan yang namanya kenyataan. Harapannya kita pengen ibadah onsite, bisa normal seperti dulu. Tetapi kenyataannya apa? Terpaksa, suka nggak suka, hari ini kita ibadah full online. Bahkan yang ibadah umum terpaksa harus menggunakan YKB untuk minggu ini. Nah, ini juga yang dialami oleh Habakuk, rekan-rekan. Di mana Habakuk 3 ini ditulis dalam situasi kehancuran bangsa Israel. Jadi di sini Habakuk ini merenungkan penyertaan Tuhan. Bagaimana Israel itu dihancurkan karena dosa mereka, karena kesalahan mereka, dan Habakuk sebagai nabi Tuhan mengetahui hal itu.
Tetapi di sini rekan-rekan, walaupun kita lihat kenyataannya bangsa Israel hancur, Habakuk berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini tentu situasi yang sangat tidak mengenakan, situasi yang sangat parah, situasi yang sangat hancur lebur. Karena apa? Karena udah nggak ada lagi hartanya. Itu harta orang Israel zaman itu. Harta zaman itu bukannya mobil, bukannya pesawat, bukannya uang, tetapi harta masa itu buat masyarakat Israel, khususnya mereka yang rata-rata adalah penggembala, adalah hewan ternak. Jadi ternak dan juga ladang mereka. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi seperti itu, Habakuk mau mengatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya rekan-rekan di sini bahwa Habakuk sekalipun di dalam segala kesulitan, dia mau berharap di dalam Tuhan. Kenapa? Karena harapan di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti dan nyata. Penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak pernah hilang daripadanya. Manusia, kalau kita menaruh harapan kepada manusia, mungkin kita bisa dikecewakan kapan saja. Kayak tadi, niatannya ke pelaminan ternyata jadi korban ghostingan. Ya. Niatannya jangka panjang, ternyata jangka pendek aja udah nggak lulus. Ya. Sekarang lagi ngetren tuh istilah ghostingan. Menghantuikan jadinya kan. Jadi kayak hantu orang-orang itu sekarang. Udah padahal wujudnya manusia, sekarang dihantu-hantu. Memang kadang-kadang netizen di Indonesia itu ya. Nah, kembali lagi ke soal Habakuk. Habakuk ini di sini dia sekalipun sekalipun situasinya parah, sekalipun situasinya tidak mengizinkan, tetapi dia menaruh harapan kepada Tuhan karena tahu Tuhan itu adalah sosok yang tidak pernah mengecewakan. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan, segala sesuatu yang Tuhan perbuat, itu semua untuk demi kemuliaan namanya. Supaya kita semakin dewasa, supaya kita semakin dipakai oleh Tuhan dan semakin dididik di tengah bencana sekalipun. Nah, makanya rekan-rekan dari minggu ini kita mau belajar melalui sosok Habakuk untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Menaruh harapan kita bukan kepada sesama manusia, tetapi menaruh harapan kita kepada Tuhan. Apa aja harapan kita? Banyak. Perkuliahan, rekan-rekan kita. Pasti teman-teman maunya kuliah. Tapi kadang mentok, pendaftaran lah, untuk biaya lah. Terus apa lagi? Harapan akan hari depan yang lebih baik. Setiap kita pasti punya harapan seperti itu. Nah, mari kita menaruhkan harapan itu kepada Tuhan, bukan mengandalkan manusianya. Kalau kita punya harapan untuk kuliah, mari kita belajar terus-menerus. Barangkali kita nggak tahu, dengan kita belajar semaksimal mungkin dan tetap berdoa, menaikkan permohonan kita untuk bisa kuliah, barangkali kita bisa dapat beasiswa. Ada orang yang melihat dengan kita terus mencetak prestasi, kita senantiasa sekuat tenaga juga membantu orang tua kita, barangkali ada orang yang mau memberikan beasiswa untuk kuliah kalian. Bisa juga, sekarang itu kan zamannya serba internet. Siapa tahu ada kedutaan-kedutaan yang ngelihat prestasi kalian. Apalagi sekarang dana pendidikan itu lagi gede-gedenya. Ada kedutaan yang ngelihat. Tiba-tiba kalian disuruh dapat beasiswa untuk ke luar negeri dan diverifikasi bahwa berita itu benar. Kan siapa sangka dari usaha kita. Atau kita yang mau berharap akan masa depan lebih baik. Ya kita tetap berusaha, tetap kita berupaya semaksimal mungkin dengan kekuatan kita, tetapi jangan lupa untuk menaruh harapan itu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhanlah sumber pengharapan kita. Nggak ada yang lain.
Kalau kita mengharapkan manusia, manusia ada masanya. Tetapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sosok yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita juga tahu Tuhan itu adalah sosok yang kekal. Manusia dapat meninggalkan kita kapan saja, di mana saja, dan dalam kesempatan apa saja. Tetapi yang namanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Ia kekal untuk selama-lamanya. Selamat berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Pengakuan iman, silakan Penatu Retnoningsih. Mari, anak-anak, dengan bangkit berdiri, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, turut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, rekan-rekan, kita akan masuk ke doa syafaat. Adakah yang perlu didoakan secara khusus selain yang sakit? Ada? Sepertinya tidak, Pak. Ada? Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, Kau masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah dan kembali mendengarkan pengajaran-Mu tentang harapan yang diletakkan hanya kepada Engkau saja. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa terus memampukan kami untuk berharap hanya kepadamu. Biarlah ya Bapa, kami boleh semakin Kau pakai, Kau jadikan sebagai berkat di tengah kehidupan kami, dan biarlah kami hidup boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau bersahati berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan. Kami mengingat Anastasia, ya Bapa, yang dalam masa pemulihan pasca kecelakaan, biar Kau senantiasa juga sertai kehidupannya, Kau yang pulihkan kondisinya, biarlah anak-Mu ini boleh kembali pulih, melakukan kegiatannya sebagaimana sedia kala. Juga rekan-rekan kami dalam kondisi-kondisi yang lain ya Bapak, mereka yang dalam pergumulan untuk mencari studi lanjut ya Bapak, biar Kau juga boleh berkati semua. Mereka yang akan menghadapi kelas yang baru, Kau juga boleh berkati. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami di tengah pandemi ini ya Bapak, biarlah Engkau yang senantiasa pakai gerejamu ini di tengah segala kesulitan, untuk boleh terus menghadirkan garam dan terang bagi masyarakat sekitar. Kami juga berdoa untuk situasi sekitar kami ya Bapak, penanganan pandemi COVID-19 di area Cicurug dan sekitarnya. Biarlah ya Bapak, Engkau yang memampukan untuk pandemi ini boleh berakhir dan mengingatkan setiap kami untuk tetap melaksanakan protokol 5M. Ya Bapak, inilah doa kami yang kami sempurnakan bersama dengan pokok-pokok doa yang mungkin terluput di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang akan didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu
pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penentua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan lebih dahulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan yang berasal daripada-Mu saja. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat serta Engkau berkati pula orang-orang yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini, dan untuk mengakhiri ibadah ini kita akan kembali angkat satu pujian, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada
Oke, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan Mengarahkan kami kepada kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Silakan Warta. Shalom, selamat pagi Korem. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan. Sehubung dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug. Bisa juga dititipkan kepada penetua pendamping wilayah masing-masing atau dikirimkan ke gereja. Mengingatkan untuk ibadah kopdar yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 8 malam via Google Meet. Jangan lupa teman-teman Korem untuk mengingatkan teman-temannya yang undur. Sekian Warta hari ini. Oke, apa ada pengumuman tambahan, rekan-rekan? Aku dari pengurus ada. Mau ngumumin Lanjutkan. yang petugas untuk bulan Juli udah di-share ya di grup pengurus Koram, tapi bakal aku bacain lagi untuk tanggal 4 Juli 2021 itu yang WL-nya Marta, Wartanya itu Jose, pemandunya Mary, Christine, sama Arvin, dan PF-nya Pak Puji. Untuk Warta dibiasakan datangnya lebih awal, terus langsung open mic ya. Terima kasih. Makasih, Kak. Ya. Oke, terima kasih Kesia. Jangan lupa absen ada di link. Ini ada lagi yang lain? Pengumuman? Saya Pak pengen pengumuman Ya, silakan. yang buat acara KJS. Kalau mau ikutan bisa daftar ke aku ya. Aku ingetin lagi biar acaranya makin seru. Ayo pada daftar ya. Jangan lupa daftar Quorum KJS ke Mary. Ini Mary apa Christine? Mary Pak. Oke. Lain kali kalau yang ngomong tolong perkenalkan diri ya. Apalagi yang satu account 2, saya nggak tahu kalian itu suara siapa, nggak hafal saya. Oke, daftar ke Yang Mary lainnya? ya. Ya Pak Puji. Ya, yang lainnya ada nggak? Nah itu. Kalau Oke. nggak ada, Pak Puji cuma sekedar mengingatkan aja khususnya untuk pengurus untuk segera memberikan laporan triwulan selambat-lambatnya tanggal 29 Juni besok ya. Itu harus diserahkan itu karena akan dibahas di NC. Itu aja kira-kira ya Pak Sam ya? Ya, betul Pak. Laporan triwulan. Nanti paling bisa lah sampai rapat lagi. Iya.
Oke. Ya, 1, 2, 3, oke, 4, 15. Oke, kalau nggak ada pengumuman lagi, teman-teman tolong pakai protokol kesehatan, jangan lupa. Soalnya ini lagi parah-parahnya gitu ya, gelombang infeksi COVID-19. Tolong juga jaga kebersihan, jaga segala sesuatunya, supaya kita semua terhindar dari pandemi. Itu aja. Kalau sudah tidak ada lagi dari pengurus, kita cukup untuk ibadah kita, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh iya, jangan lupa yang katekisasi hari abis ini jam-jam 10:30 ada pertemuan dengan orang tua. Ya. Terima kasih Pak Sam untuk ya, sama-sama. Berterima kasih Pak Puji dan juga tadi Mbak Ning. Sinyalnya hilang tadi kayaknya. Makasih teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya Pak. Matur nuwun sangat nggih. Sami-sami Pak. Terima kasih untuk adik-adik remaja yang sudah hadir, dan tolong untuk yang lainnya tetap terus diingatkan dan terus diingatkan. Siap Pak.